Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja bab 25 ayat 1 sampai 12. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Sedekia, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka di sebelah oranglah pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke arah Bayordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Sedekia di depan matanya, dan kemudian dibutakannyalah mata Sedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa halayak ramai
diangkut ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berserah kepada Tuhan. Beberapa tahun belakangan ini, banyak bermunculan orang-orang yang mendapatkan karisma khusus untuk menyembuhkan orang sakit. Banyak orang berbondong-bondong datang dan meminta untuk disembuhkan, baik itu dengan cara didoakan maupun cara lainnya. Orang-orang ini datang tentunya karena mereka percaya akan disembuhkan. Untuk kesembuhan itu, mereka tidak peduli berapa besar biaya yang harus dikeluarkan, atau di tempat manapun itu, bahkan di bandara sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dengan segala tanda heran yang telah dibuatnya membuat Ia begitu terkenal. Orang kusta yang datang kepada Tuhan dan meminta supaya disembuhkan bukanlah sebuah kebetulan, tetapi dia percaya kepada Yesus. Ia tahu bahwa Yesus mampu menyembuhkan penyakitnya. Oleh karena itu, dia menjumpai Yesus dan memohon agar disembuhkan. Yesus selalu tergerak oleh belas kasih ketika berhadapan dengan situasi penderitaan orang. Peristiwa kesembuhan bukan hanya menjadi sukacita dan kebahagiaan besar bagi orang kusta saja, tetapi juga bagi banyak orang yang mengikutinya. Orang-orang menjadi semakin percaya kepadanya. Kepercayaan inilah
yang membuat mereka tanpa ragu untuk mengikuti Dia dan berharap kepadanya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi pengikut-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Ia selalu menuntun hidup kita dan menolong kita dalam setiap kesusahan dan penderitaan yang kita alami. Peristiwa penyembuhan orang yang sakit kusta hendak meneguhkan kita bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Seperti halnya orang kusta dan orang-orang sakit yang mencari para penyembuh, kepercayaan menjadi sikap yang penting. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Ketika kita menjadi orang yang ragu-ragu akan kuasa Tuhan, maka pada saat yang sama, mujizat pun tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kita perlu percaya dan kepercayaan itu menuntun kita untuk tidak henti-hentinya datang kepada Tuhan dan meminta belas kasih-Nya. Yakinlah bahwa Tuhan yang melihat ketulusan hati kita akan menjawab doa kita dan memberkati kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.